Selamat datang dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia SMP kelas 9 RIS, Junianita Hotmauli Sihotang, SPD. NIP 1971681819980120001. Bab 1 Teks Laporan Percobaan. A. Pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. B. Simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. C. Struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. D. Penyusunan teks laporan percobaan. A. Pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Informasi dalam teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Ciri-ciri teks laporan percobaan. 1. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. 2. Pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. 3. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. 4. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. 5. Teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. 6. Teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. 7. Teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Informasi dalam teks laporan percobaan. What, apa? Judul, objek percobaan, alat, bahan, simpulan, hasil. Who, siapa? Pelaku percobaan. Why, mengapa? Tujuan percobaan. When, kapan? Waktu percobaan. Where, di mana? Tempat percobaan. How, bagaimana? Langkah percobaan. B. Simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Apa judul laporan percobaan tersebut? Apa objek laporan percobaan tersebut? Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut? Apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut? Siapa pelaku percobaan tersebut? Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Kapan laporan percobaan dilaksanakan? Di mana percobaan tersebut dilaksanakan? Bagaimana langkah percobaan tersebut? Menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. 1. Bacalah dengan saksama laporan percobaan tersebut. 2. Catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat unsur 5W di bawah 1H. 3. Berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. 4.
4. Pilihlah kosakata kata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. C. Struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan. Sistematika teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan. Umum, klasifikasi, pernyataan. Menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Uraian. Menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Sistematika teks laporan percobaan. Selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan sebagai berikut. 1. Judul. 2. Objek. 3. Pelaku percobaan. 4. Tempat dan waktu percobaan. 5. Tujuan. 6. Bahan alat. 7. Langkah. 8. Hasil laporan percobaan. 9. Simpulan. 10. Daftar pustaka. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. 1. Memperkenalkan aspek umum atau kelompok, generik. 2. Menggunakan kata tugas hubungan logis. 3. Menggunakan kalimat aktif. 4. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. 5. Menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. 6. Tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. 7. Menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. 8. Biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. D. Penyusunan teks laporan percobaan. Menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. 1. Menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. 2. Menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. 3. Menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. 4. Menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Langkah menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. A. Menandai kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat yang salah. B. Memperbaiki kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan. C. Menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.